Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kehidupan, keimanan dan keislaman kepada kita semua, sehingga sisa umur ini kita gunakan untuk selalu berada di jalannya, meraih ridhonya, dan insya Allah kitalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilih orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini Allah bersamakan kita dalam majlis ilmu, majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan telah hadir bersama kita murabbi, ustadz, guru-guru yang kita cintai. Di antaranya yang pertama, murabbi tercinta kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahta ya Ustadz? Alhamdulillah khair kuluna insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya adalah seorang doktor muda, Al-Ustadz Dr. Haji Syamsul Yakin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah bidu'aikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan juga para asatidz bersama dengan kita, Ustadz Tengku Akhyar, Al-Ustadz Haji Zain Rafiq Fakhrudin, Ustadz Haji Musli Aziz, Ustadz Lukman Sayadi, Ustadz Haji Muslim Farid, Ustadz Nasih, dan asatidzah yang lain. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis kebanggaan Allah, majlis keberkahan untuk kita semua, dan juga pemirsa yang menikmati kajian di pagi hari ini. Selanjutnya kita simak dulu Taujih Rabbani yang akan dibacakan oleh Mas Sabto Wibowo. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang
Maha Pemurah dan Dia mengucapkan kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan kaji sebuah tema tentang bahagianya para penghuni surga. Hari-hari bahagia para penghuni surga yang insya Allah pagi ini kita akan bersama Al-Ustadz Dr. Haji Syamsul Yakin MA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Terjemah Al-Quran Madinatul Quran di Sawangan, Depok. Dan beliau adalah seorang penulis produktif. Buku terakhir yang beliau tulis adalah tentang pemikiran politik Al-Ghazali. Dan Ramadan yang lalu beliau juga menulis sebuah buku tentang The Power of Ramadan. Inilah 30 kekuatan Ramadan. Insya Allah pagi ini kita akan simak tentang hari-hari bahagia penghuni surga bersama Dr. Haji Syamsul Yakin MA. Silakan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatijah yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita, kebahagiaan kita dikekalkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Murabi tercinta kita Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham, yang sama-sama kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan, Allah istiqomahkan dalam jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TPRI yang Allah muliakan, alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, setelah Allah jamu kita tadi malam dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dan kita bersama juga tadi berjamaah sholat subuh, alhamdulillah kembali Allah pertontonkan rahmat dan hidayah serta hadiahnya untuk kita semua. Begitu agung, begitu besar yang Allah berikan kita, untuk kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala kerap kali memberikan kabar gembira kepada kita ihwal ibadah yang kita persembahkan kepadanya. Ketika kita sholat, Allah akan balas kita surga. Ketika kita berhaji juga dikabarkan oleh Nabi kita bahwa haji mabrur itu surga. Ketika kita berimpak, ketika kita bersahabat, bahkan ketika kita membuang duri di jalan pun, Allah janjikan kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya kemudian, hadirin pemirsa, seperti apa sebenarnya surga itu? Dan bagaimana ketika kita masuk surga? Hari-hari bahagia macam apa yang kita akan rasakan di surga itu? Alhamdulillah, Allah ungkapkan tepatnya dalam surat Yasin ayat 55, 56, 57, 58. Sangat jelas sekali tentang seperti apa hari-hari para penghuni surga itu. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu kesibukannya adalah berbahagia, bersenang-senang. Jadi kesibukan penghuni surga kelak nanti di akhirat di surga
kesibukannya bersenang-senang, hadirin. Kita tanyakan sekarang pada diri kita, apa kesibukan kita di dunia ini? Apakah kita memilih bersenang-senang di dunia, kemudian tidak bahagia kelak di akhirat? Para mujahid, para da'i, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dunia ini untuk bekerja, untuk berlelah-lelah. Apapun akan diupayakan demi untuk mendapatkan hari bahagia nanti di surga, yang kesibukan mereka adalah bersenang-senang. Ini yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Allah lanjutkan, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Masya Allah. Mereka, para penghuni surga dan istri-istri mereka, berada di tempat yang teduh, berada tempat yang penuh dengan perlindungan. Fi zilal, ber-AC mungkin dalam bahasa dunia. Indah di padang mata, senang di hati, bahagia di badan. Dan mereka ada duduk saling bersandar dengan istri-istri mereka di atas dipan-dipan yang indah. Tentu kita bisa memberikan satu pandangan kira-kira ketika kita bersama dengan istri-istri kita di atas dipan yang indah, kemudian dengan hawa yang sejuk, dengan suasana yang menggembirakan. Bahkan tadi dikatakan perkataan orang surga pun yang betul-betul saja. Kalau enggak mendengar hal-hal yang jelek, sebagaimana dibacakan tadi oleh Mas Sabto. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Masya Allah. Ini balasan insya Allah dari pengabdian kita selama ini. Dan tidak ada kebetulan, kita habis salat Isya tadi malam di Masjid Az-Zikra, membahas tentang indahnya surga. Sampai Bang Amri nggak mau pulang, maunya di masjid saja. Kenapa? Mau surga, katanya. Kurang tidur beliau sampai langsung ke masjid ini. Allahu Akbar. Memang diceritakan teruslah surga itu. Makanya ada ilmu ma'rifatul jannah, agar memberikan stimulan pada kita untuk meraih ridho dan surganya. Bukan tujuan surga itu, stimulan. Dan kita memang diharuskan juga meminta, Rasul saja meminta. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Jangan keterlaluan lah. Bentuk kesupi-supian boleh, tapi jangan terlaluan. Asal kau ridho, enggak apa-apa neraka pun. Ini nih enggak ada dasarnya. Enggak ada dasarnya, Ustaz. Indah begini surga masa enggak pengen? Iya. Teruskan Ustaz. Sebagian ulama dan ahli filsafat ketika mengkaji tentang surga, mereka mengatakan bahwa surga itu lebih indah bahkan dari yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika kita digambarkan surga seperti yang tadi dalam surat Yasin 5556, itu sebenarnya kata para ahli lebih indah. Hanya saja ketika Allah gambarkan yang lebih indah ya, dari yang ada di dunia, manusia ini tidak memiliki memori apa yang lebih indah, lebih nikmat, lebih enak, lebih dari segalanya. Maka digambarkanlah tadi, belum apa-apa yang digambarkan tadi, hum wa azwajuhum. Karena itulah dalam batas memori manusia yang paling indah. Iya, iya. Andai ada yang lebih indah dari hum wa azwajuhum, mereka dan para istri mereka, Allah akan gambarkan, Ustaz. Seorang anak kecil pernah bertanya, Ustaz, kepada ayahnya, ayah, sebenarnya nikah itu, kawin itu, nikmatnya kayak apa ya? Tanya seorang anak kepada bapaknya yang baru berusia 5 tahun. Iya. Maka sontak, sejurus, tiba-tiba, ayahnya ingat Quran. Bagaimana cara Allah menuturkan ya, kesenangan hambanya, ya, yang sangat terbatas memorinya ini. Kalau saya bilang nikmatnya seperti ini, nggak ada dalam memori si anak nih. Maka begitu pula Allah. Ya, lalu sang ayah berkata, "Nak, nikah itu, kawin itu nikmatnya ya seperti makan coklat," katanya. Nah begitu pula Allah.
Ya, padahal surga lebih enak dari sekedar yang tadi disampaikan atau coklat itu, ya, di bawah nikah, atau nikah itu lebih nikmat dari sekedar makan coklat. Cuma tidak memiliki. Cuma anak kan nggak bisa dibilang apa-apa kan. Maka itulah Allah. Apa yang menjadi keenakan anak, apa yang menjadi keenakan suami, apa yang menjadi keenakan istri. Bahwa pun tadi mudah-mudahan dengan ini bahwa jadi segera dapat jodoh. Amin. Ya Allahu Akbar. Inilah Allah sangat cerdas, bahkan super cerdas, bahkan tak ada yang lebih paham tentang apa sih yang manusia butuhkan. Subhanallah. Baru membicarakannya saja sudah terbayangkan keindahan itu. Apalagi saat kita benar-benar masuk di dalamnya dan menikmati keindahan-keindahan surga itu. Kita akan rehat bersama grup Nasyid An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pintunya surga, la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Renungkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Setelah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, taatilah perintahnya, jauhilah larangannya. Setelah menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ikutilah sunnah-sunnahnya, amalkanlah ajarannya. Ya Allah yang Maha Pemurah, ampunkanlah dosa hamba. Ya Allah yang Maha Kuasa, masukkanlah kami ke syurga. Pintunya syurga, la ilaha illallah, kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Renungkan dalam hati dua kalimat suci ini, janganlah sampai goyah selama hidup sampai mati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi ketika disebut surga saja sudah rasanya kita ingin segera memasukinya dan merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Kita lanjut bahasan yang menarik ini. Silakan Ustaz. Baik Ustaz. Pemirsa yang berbahagia, para asatidz, seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita bisa memasuki surga dengan mudah. Amin. Kemudian pada ayat ke-57 Allah kemukakan lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Di surga kita mendapatkan aneka rupa buah-buahan, dan apa saja yang kita pinta Allah berikan begitu saja.
Ini kita bertanya, buah macam apa itu? Ini tentu bukan buah dunia. Dan mengapa buah-buahan? Karena memang buah-buahan ini ya, satu jenis makanan yang memang di dunia ini kita sangat sukai. Ya. Dan apapun yang kita pinta akan Allah berikan begitu saja. Bahkan tidak kita pinta sebenarnya Ustaz ya. 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 Allah berikan. Terlintas, terbesit. Allah berikan begitu saja. Dengan mudahnya. Nah, kemudian Allah juga mengucapkan lahum fiha fakihatu wa lahum mayaddaun salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini satu ekspresi ya. Katakanlah satu penghormatan Allah yang memberikan penghormatan kepada kita sebagai ahli surga. Kita disapa dengan salam, salam. Salam sejahtera, salam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Inilah perkataan, pernyataan Allah yang Maha Penyayang. Masya Allah. Nah, tapi ada satu hal yang menggelitik kita. Sekarang pintu surga belum dibuka. Begitu pula neraka. Nah, orang yang telah tiada, orang yang telah wafat saat ini ada di alam barzah, di alam kubur. Apakah orang yang telah tiada, orang yang telah wafat ini, dan mereka sekarang menanti di alam barzah, apakah mereka sudah tahu bahwa mereka bakal masuk surga atau mereka bakal masuk neraka? Ternyata Ustaz, mereka tahu Ustaz. Sebagaimana yang Nabi pernah ungkapkan dalam satu hadis yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, dan hadis ini bersumber dari Abdullah bin Umar. Nabi pernah mengatakan, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahlil jannati wa in kana min ahlin nar fayuqalu hadza maq'aduhu hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza mata, apabila wafat, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli jannati wa in kana min ahli nar. Allah akan perlihatkan pada pagi dan pada petang hari ya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Kalau yang Allah perlihatkan pada pagi hari dan pada petang hari tentang kondisi orang-orang yang ada di surga, maka ia bakal masuk surga. Namun ketika Allah perlihatkan pada pagi hari dan pada petang hari tentang keadaan orang-orang di neraka, maka ia bakal masuk neraka. Fayuqalu, kemudian dikatakan, hadza maq'aduka, inilah tempat kembalimu. Seperti inilah. Hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkan kamu kelak pada hari kiamat. Ini hadis sahih Ustaz. Sahih dari Bukhari, dari Al-Imam Al-Bukhari, ditulis oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab induk hadisnya, dan bersumber dari Abdullah bin Umar. Jadi mungkin bapak kita yang telah tiada, ayahanda, ibunda kita, kakek nenek kita yang telah tiada, yang saat ini ada di alam barzah, seperti apa rasanya? Karena sudah dikasih tahu oleh Allah. Bil ghadati wal-'ashyi, pada pagi hari dan pada petang hari. Karena itu mari kita berdoa. Andai kata pada petang hari kemarin bapak kita yang telah tiada, ibunda kita yang telah tiada, kakek, nenek, saudara kita yang telah tiada, naudzubillah, diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi orang-orang yang ada di neraka, yang artinya mereka bakal masuk neraka. Mari kita doakan. Karena doa anak yang soleh dalam hadis Sahihain ya, bahwa ketika seorang telah wafat maka terputus amalnya kecuali waladun soleh, kecuali anak yang soleh. Dan pemirsa, yang menarik hadis ini menggunakan kata waladun solihun, artinya anak umum, anak siapa saja. Ya. Jadi bukan hanya anak kandung, ya. Anak kandung ibnun. Ya. Makanya walad bisa anak yatim,
anak siapa keluarganya, atau anak siapapun yang dia didik, lalu anak itu menjadi saleh, lalu karena kecintaannya ia mendoakan. Orang tua tidak mesti orang tua kandung, orang tua ilmu, orang tua asuh yang mendidik dan sebagainya. Allahu Akbar. Tadi menarik, diberitahu surga. Ternyata hamba-hamba Allah yang saleh itu sebelum wafat, ketika ruh sudah di tenggorokan, itu mendapat kabar bahwa dia akan masuk surga. Dalam surah An-Nahl ayat 32, "Idzatawaffahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Jadi malaikat-malaikat thayyib, makanya disebut thayyibin, karena ini yang mau dicabut hamba Allah yang saleh. Maka malaikat itu bersikap mencabut nyawa hamba Allah yang saleh ini, karena ini hamba saleh, banyak banget baik kebaikannya. Maka malaikat pun baik, wangi, bersih, nyaman, menyenangkan, senyum. Kemudian sebelum mencabut, subhanallah, mengucapkan salam lebih dahulu. Ada kulunuwon, kromo Injil, tidak langsung. Lain dengan orang kafir. Orang kafir nggak pakai salam, dengan caci makian, syammu alaika, kemudian yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat digambarkan dalam Quran mencabut nyawa orang yang maksiat, orang zalim, orang kafir, orang musyrik, fasik, ya, Zionis Israel, ya. Itu dicabutnya dengan yadribuna wujuhahum, ditampar muka mereka, diinjak punggung mereka. Nah, tapi orang beriman, saleh, ya, mustada'afin, mereka yang dizalimi, para syuhada, dengan senyum, dengan salam, selamat, wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan. Jadi ta'malun itu fi'il mudhari'. Artinya ia sedang dicabut dalam keadaan beramal saleh. Nah, karena itu kita selalu minta setiap doa, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam kecintaan Allah. Makanya wudu terus. Nggak sentuh yang bukan mahram. Nanti di sana banyak yang disentuh-sentuh. Sibuknya dalam kesenangan. Amin. Nah, ini terjemahan sibuknya dalam kesenangan. Ini jadi ingat kiai di pesantren mengkaji tentang indahnya surga, itu 3 hari kita tungguin terus. Begitu tentang bab neraka, pada nggak betah semua kita. Karena ada ma'rifatun nar, makanya itu tidak cukup kita membahas tentang surga aja, nanti juga ma'rifatun nar, supaya ada rasa khauf yang hebat, sehingga kita takut maksiat. In asaitu rabbi ini akhafu adzab yaumin azim. Sebenarnya ada keinginan maksiat, fitrah dong, semua kita ada keinginan maksiat, ada ya, itu, ada. Kita manusia, ya. Allah ilhamkan keinginan baik, Allah ilhamkan juga keinginan buruk. Ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada. Nah, keinginan maksiat ada, keinginan berzina ada, ingin korupsi ada, ingin zalim ada. Ada. Tapi selalu ketahan. Kenapa? Aku takut kepadamu dan aku takut hari akhirat nanti betapa dahsyatnya azabmu ya Allah. Nah, kembali tadi. Betapa indahnya orang soleh itu. Ketika mau dicabut, diucapkan salam dan dikabarkan surga. Sakitkah sakaratul maut? Ya, jelas sakit. Ditarik tangan sakit, kuku ditarik sakit, kepala ditarik sakit. Ini nyawa yang ditarik. Tapi ketika dikabarkan, selamat, wahai calon penghuni surga, maka ia melihat surga itu. Indahnya surga itu. Lah kita yang lihat indahnya dunianya sering terhipnotis. Bengong begitu kan? Iya. Nah, dan itu sudah terjadi kebohongan-kebohongan. Melihat gantengnya Nabi Yusuf, teriris tangannya. Tangan teriris. Ini bukan sinetron. Kayak apa? Tante Juleha pun nggak kuat melihat gantengnya Yusuf, Tante Juleha. Saking keselnya yang tukang rumpi, ya biasanya ini ya perempuan-perempuan tukang rumpi kan, dipanggil nih, ini gosiper ini. Dikasih semua apel, pisau. Yusuf keluar engkau. Begitu Yusuf keluar, ini malaikat apa manusia ini? Nggak terasa, tangan teriris. Bayangkan, tangan teriris. Kayak apa gantengnya Yusuf? Kayak apa surga? Terhipnotis.
Apa kata Juleha? Nih kata Tante Juleha. Baru tahu kan kalian? Lu baru ngelihat sekali, lu udah begini. Gimana gua nih yang tiap hari ngelihat? Mana tahan? Nah, bisa dibayangkan kayak apa indahnya bidadari, kayak apa indahnya bidadara. Bidadara. Nah. Karena nanti jangan sedih ibu-ibu. Ada yang protes, Ustadz kok bidadari mulu, gimana nih kita-kita? Jangan khawatir, insya Allah istri soleha jadi ratunya bidadari. Dan di sana udah gak ada cemburu, Bu. Oh, dunia mah cemburu, sama udah orang cemburu, udah seneng aja sudah semuanya. Sampai kotoran pun lewat apa? Keringat dan wangi. Masya Allah. Wangi. Nah, waktu dia terhipnotis melihat surga, saat itulah dicabut nyawanya oleh malaikat. Allahu Akbar, nggak terasa, nikmat sekali. Nah, karena itu jalan menuju surga itu, Allahu Akbar. Ustadz, ingin lanjutkan jalannya nanti dulu, Ustadz. Subhanallah. Kita Allahu berzikir Akbar. Kita kembali menyimak nasyid bersama grup An-Nabawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. أن تدخلنا ربي الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا ربي الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلنا ربي الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا ربي الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لينائي في عناقي بجنة أهلي ولقاقي يا لينائي فينا أناقي بالجنة أهلي ولقاقي يا لينائي فينا أناقي بالجنة أهلي ولقاقي يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب أن تدخلنا ربي الجنة هذا أول ما نتمنى أن تدخلنا ربي الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari nasyid tadi, kalau ada orang tanya, apa sih yang kamu paling ingini? Jawabannya adalah surga. Yang paling kami ingini adalah surga. Mudah-mudahan kita nikmati syairnya, tapi juga kita berdoa kepada Allah seperti apa yang kita harapkan. Sekali lagi, antud khilana rabbi al-jannah. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga kami mengundang kegiatan halaqah subuh setiap hari bersama murabbi kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham, dan alhamdulillah sebagian jamaah juga hadir
bersama kita di tempat ini Dan live streaming. dan live streaming sampai dengan waktu syuruk, salat isyraq yang nilai kebaikannya mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah. Dan berikutnya kajian muslimah setiap hari Kamis. Khusus Kamis kedua langsung akan dibimbing oleh murabbi kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham, dan hari Kamis lain diisi oleh Ustadzah Wiwin Habibah. Jadi setiap Kamis ibu-ibu muslimat khusus, bapak-bapak boleh ikut mengantarkan. Subhanallah. Baik Ustadz, kita masih ada kajian terakhir tentang indahnya surga dan apa yang dinikmati oleh para penghuni surga. Baik, terima kasih. Sebagian orang mengkritik Allah. Surga yang dipertontonkan Allah ini bias gender katanya. Allah membela kaum laki-laki. Ya, yang diberikan azwajum mutahharah untuk para penghuni surga laki-laki. Hurun ain, perempuan yang jelita. Sebenarnya untuk perempuan-perempuan juga Allah berikan. Wildanu mukhalladun, laki-laki maco, kira-kira begitu saja. Subhanallah. Terjemahnya kira-kira begitu. Yang mungkin mirip Tom Hanks itu ya, atau Antonio Banderas. Oh, mungkin. pasti nggak mirip Ustadz. Oh bukan, lebih dari itu gitu kan. Kira-kira kan itu Sylvester Stallone gitu, atau Arnold Schwarzenegger gitu kan. Kira-kira seperti itulah gambaran dunianya ya. Seperti itu. Jadi tidak bias gender surga itu. Lengkap Allah berikan. Jadi tidak hanya azwajum mutahharah, hurun ain, tidak hanya itu, tapi wildanum mukhalladun. Allah berikan. Itu ada dalam Quran. Semua Quran yang menyatakan. Jadi surga itu lengkap, surga itu membahagiakan, dan terakhir hadis tadi sebenarnya mengajak kita, mereka yang telah tiada, kemudian Allah pertontonkan neraka, kita yang masih ada berdoalah untuk yang telah tiada, sehingga kita masuk surga sambil mengajak mereka juga untuk masuk surga, kendati pun mereka telah tiada. Ini hebatnya ajaran agama kita. Allahu Akbar. Orang yang telah tiada pun bisa kita ajak bersama-sama untuk masuk surga. Hadis sahih. Demikian Ustaz. Subhanallah. Lanjutkan Ustaz. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu ikhwah, tidak ada yang memberi semangat sehebat daripada keinginan pada ridha Allah dan surganya Allah. Karena itu jalannya adalah tadi yang dibacakan akhi fillah Bowo dan diterjemahkan oleh Pak Rasifan. Beliau ada beda sedikit tadi, jemput Mas Bowo dan Bapak Rasifan ya, itu punya makna tersendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jalannya adalah takwa. Faqad fazal muttaqun. Menanglah orang-orang takwa. Nah, ternyata takwa ini membuat Allah bahagiakan belum di akhirat dengan segala surga keindahannya. Di dunia pun Allah beri kesenangan surga. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Simak dengan iman, ikhwatal iman, yang ingin ridha Allah, yang ingin surga, surga dunia akhirat. Dengarkan dengan iman kalian. Surah Yunus ayat 62, 63, 64. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi, dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi, karena kesungguhan iman mereka kepada Allah dan keseriusan taat mereka kepada Allah. Garis bawahi, keseriusan taat mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Itu pasti untuk mereka. Dan itulah kemenangan besar. Makanya setiap hari kita sholat 5 waktu, 17 rakaat, kita minta surga dunia itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Itu surga dunia. Apa? Kita minta Allah jadikan kita istiqamah dalam ketaatan dan merasakan kelezatan dalam istiqamah sebagaimana para rasul, para anbiya yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi surga dunia adalah bila kita diberi kesenangan mendekatkan diri kepada Allah. Maka jalan mendekatinya itulah melalui majelis ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi ilahi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapa yang mencari ilmu Allah, Al-Quran dan Sunnah, ingin sekali ridho Allah dan surganya Allah, Allah mudahkan untuk mendapatkan ridho dan surganya. Nah, begitu ilmu itu dapat, karena keimanan kita kepada Allah, lalu kita amalkan. Nah, hikmahnya itulah Allah beri di dunia, dan hadiah besarnya adalah di akhirat nanti surga. Apa? Syariat Allah. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Amalkan, maka itu surga sebelum surga. Ad-dinu wal-amal. Karena itu jalannya diantaranya Ihya'us Sunnah. Salat malam, ujung-ujungnya ridho Allah, surga. Orang kalau sudah salat malam, belum di akhirat, dunia dikasih kemuliaan oleh Allah. Ana syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kalau ia tegakkan salat malam terus-menerus konsisten dengan kenikmatan, dia tidak akan pernah hina di dunia ini. Apalagi di akhirat, janji Allah, manhatun anil ismi, Allah cabut keinginan dosa pada dirinya. Keinginan berbuat dosa nggak ada lagi bagi orang yang penikmat tahajud. Maunya ibadah, maunya taat, maunya dakwah, maunya kebaikan, maunya perbaikan. Kemudian tadabburul Quran, disenangkan dengan Al-Quran. Jadi jalan-jalan ke surga itu dia senang sekali. Bahkan gak mau berhenti, maunya baca lagi. Ada ekstasi rohani dalam tadabburul Quran. Ada interaksi dengan dirinya. Kemudian senangnya berjamaah ke masjid. Senang sekali. Kan itu maaf ikhwah, ini bisa rekaman. Maunya langsung kita lewat TVRI ini. Cuma gak ke masjid akhirnya. Bagaimana mungkin kami berdakwah sementara kami gak ke masjid? Sementara ke masjid jalan ke surga. Mudah-mudahan direksi TVRI mendengar ini. Amin. Makanya hanya bisa rekaman, kita ke masjid dulu, masjid TVRI baru ke sini. Karena ini jalan-jalannya. Bagaimana mungkin dakwah tapi tidak mengamalkan apa yang didakwahkan? Nanti Allah murka pada arifin. Nanti murka sama direksi semua. Kemudian Allahu Akbar. Salat duha. Rezeki yang paling besar adalah ketenangan dalam hidup. Suami soleh rezeki, istri solehah rezeki, anak soleh. Kita sekarang dipersahabatkan melalui halaqah ilmu, halaqah zikir. Kita saling cinta. Arifin cinta Ayahanda Asdi, cinta Bang Meldi, cinta kawan-kawan semua. Kita ada kangen. Bukankah ini surga? Bukankah ini rezeki? Kemudian selalu menjaga wudu. Disenangkan coba. Coba ikhwah sekarang batal wudu. Gelisah kan? Maunya wudu terus. Energi ke surga semua ini. Kemudian senangnya lagi apa? Sedekah. Sedekah jelas dong, menolak bala. Dan tidak ada bala yang paling besar selain keinginan maksiat, selain su'ul khotimah. Maka orang bersedekah, dia sudah punya boarding pass anti su'ul khotimah. Anti sudah. Tada'ul bala, ditolak bala su'ul khotimah. Kemudian zikir, apalagi zikir, Allahu Akbar. Zikir hadiahnya luar biasa. Ajran karimah, surga. Majelis zikir, apalagi. Makanya kita bangun majelis zikir di negeri yang kita cintai ini. Karena majelis zikir taman di antara taman surga. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebut, siapa yang senang duduk di taman surga, dia akan mudah menuju surganya Allah Jalla Jalaluh. Ternyata ada jembatan surga di dunia ini. Ada jembatannya, Ustaz. Apa? Taman surga, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Allahu Akbar. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Bila kalian melewati taman surga, mampirlah. Gimana enggak terkejut sahabat? Ternyata ada taman surga di dunia. Mana ya Rasul? Yang duduk berdiri, yang berdiri. Mana ya Rasul? Halaqah ilm. Majelis zikir. Ilmu yang buat dia takut kepada Allah. Ilmu membuat dia berzikir kepada Allah. Ilmu yang membuat dia semangat ibadah, amal saleh. Ilmu yang membuat dia berakhlak mulia, istiqamah, rendah hati, ikhlas. Ilmu yang membuat dia mudah menangis karena Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar walillahillah. Nah, jalan-jalannya inilah yang kita harus jalani. Maka dalam melakukan perjalanan menuju jalan surga, ada surga sudah, kenikmatan-kenikmatan. Nikmat ternyata ibadah itu, nikmat amal saleh itu, ternyata nikmat bersaudara, nikmat duduk di halaqah ilm, nikmat ternyata berjamaah di masjid. Makanya kawan-kawan nggak putus yang 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kok nggak mau putus-putus? Nikmat sih. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Baik Ustaz, subhanallah. Baru sekelumit saja bicara tentang surga sudah membuat kita bertambah kerinduan dan ingin memasukinya dan menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, rahmati kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa hingga akhir hayat kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, bercanda apalagi sungguh-sungguh. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga, anak cucu, keturunan kami, dosa sahabat-sahabat kami fillah, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ampuni semua dosa kami, karena kami ingin ridha-Mu ya Allah, ingin syurga-Mu ya Allah. Rasul-Mu mengajarkan pada kami untuk mengulang 3 kali doa. Rasul-Mu bersabda, siapa yang membaca doa ingin ridho Allah dan surga, ingin perlindungan Allah dari neraka dan murka Allah, ia ulang 3 kali maka Allah ijabah doanya. Amin. Sekarang kami ulang 3 kali ya Allah, karena kami ingin ridho-Mu dan surga-Mu. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ampuni kami, maafkan kami. Bahagiakan kami dengan kenikmatan taat di dunia ini. Perkenankan akhirnya dengan ridho-Mu, rahmat, ampunan-Mu. Karena tidak mungkin kami masuk surga tanpa ridho, rahmat, ampunan-Mu. Ridhoi kami. Amin. Rahmati kami, ampuni kami. Perkenankan kami masuk surga bersama keluarga kami, bersama sahabat kami, bersama para mujahidin di Gaza, Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, bersama para mereka yang syuhada ya Allah, bersama siddiqin, para salihin. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Muhammad Arifin Ilham, Ustaz Dr. Syamsul Yakin MA, Mas Bowo, Pak Rasipan, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di penghujung tahun 31 Desember nanti kembali Allah akan taman surgakan kita. Amin. Di majlis ilmu, majlis zikir bersama murabi kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Jadi malam tahun baru, akhir tahun baru Masehi, zikir di Masjid Az-Zikra Sentul. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la